Hello my bro and my sister. Jadi di sini gua mau ceritain pengalaman gua menggunakan Vivo V19 Pro ini. Jadi di Vivo V19 Pro ini gua jelasin sedikit. Jadi dia punya chipset itu Snapdragon 675 dan untuk RAM-nya itu 8/128 GB. Apalagi dia sudah menggunakan layar Super AMOLED. Jadi buat gua yang biasanya suka nonton YouTube, TikTok, itu tuh udah cukup terpuaskan untuk kualitas layarnya. Apalagi dia memiliki sistem keamanan itu fingerprint under display. Jadi sidik jarinya itu udah di dalam layar dan dia juga bisa face unlock pastinya. Dan untuk layarnya itu kembali lagi ke layar, itu dia memiliki layar 1080 x 2400 pixel. Dan gua benar-benar cukup puas untuk kualitas layarnya. Dan handphone ini gua dapetin itu di harga 1.850.000. Gua dapetin handphone ini tuh tanpa box dan tanpa charger. Jadi gua cuma dapetin handphonenya doang. Dan gua pikir sih nggak ada masalah ya buat gua ya, karena kebutuhan gua kan cuma buat review aja handphone ini. Jadi gua pengen dapetin gimana sih pengalaman gua menggunakan Vivo V19 ini. Apalagi nanti juga gua bakalan jual lagi handphone ini. Jadi gua nggak ada masalah untuk kelengkapannya. Dan untuk kecepatan casnya itu sebenarnya sih untuk handphone sekarang itu sebenarnya udah lambat ya, karena dia memiliki kecepatan ngecas itu cuma 18 watt aja dengan baterainya yang 4500 mAh. Dan gua sempat pakai handphone ini itu untuk ya kayak main TikTok, YouTube, tapi pemakaian normal aja sih, nggak yang di tes banget. Dan sosmed, Facebook, Instagram, Google Map itu gua dapetin screen on time itu kisaran 7-8 jam. Jadi chipset Snapdragon 675 itu sebenarnya bisa dipakai main game, tapi mungkin bakalan ada ngeframe sedikit lah. Tapi mengingat harganya yang 1.850.000 itu jadinya ya kita fine aja gitu, karena memang harganya juga. Dan untuk kompetitor yang lain kayak misalkan kalian nyari handphone tipe lain di harga yang sama, ya pasti 11-12 performanya seperti ini. Dan sebenarnya ini bahkan dia menurut gua dia ngasih kelebihan itu di memori dan RAM. Jadi RAM-nya yang 8 GB dan memorinya yang 128 GB itu kalian nggak perlu takut lagi kehabisan memori ya, penyimpanan itu kalian udah nggak perlu risau lah, karena memorinya yang cukup besar dan RAM-nya yang cukup besar juga. Gua menggunakan handphone ini tuh gua merasa speakernya itu kurang. Speakernya masih mono cuy. Jadi speakernya cuma satu aja, belum dual stereo. Mungkin kalian bisa dapetin handphone yang dengan harga yang sama. Untuk secondnya kan gue dapetin 1.850.000 nih. Mungkin kalian kalau nyari di brand lain, di handphone tipe lain, itu kalian bisa dapetin yang dual stereo di harga segitu. Jadi sangat disayangkan menurut gue. Dan kualitas kameranya itu yang tidak sesuai ekspektasi gue, terutama kamera depannya ya. Dan untuk kamera belakangnya kan dia kan 48 megapiksel nih kamera utamanya. Dia kan kuat kamera, ada 4 lensanya, 4, 8, 22. Nah, itu untuk kamera belakangnya sih fine aja ya, karena gua ngingat harganya. Cuma untuk kamera depannya itu pucat banget cuy, pucat banget. Dan gua berpikir ini handphone sebenarnya mungkin targetnya bukan buat ke orang-orang yang kayak kaum mendang mending lah. Kalau udah kalian memiliki jiwa mendang mending itu mungkin handphone ini kurang recommended buat kalian, karena pasti di brand lain ada yang lebih bagus lagi daripada ini. Dan ini adalah
hasil rekaman dari Vivo V19. Ini gua record di rekaman 1080p 30 fps. Ini sebenarnya terlalu putih ya, kayak pucat gitu sebenarnya. Tapi untuk harganya sih ya mau gimana lagi. Ini langitnya ya, putih banget langitnya. Dan untuk kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri ya, kualitas suaranya bagaimana. Langitnya sih terlalu putih. Ini adalah rekaman video kamera belakang dari Vivo V19 1080p 60 fps ya. Nah, kalau kamera depannya nih lumayan nih, nggak jelek-jelek banget lah, lumayan sih kameranya. Tuh langitnya, kalau ngingat harganya lumayan sih kalau menurut gua. Menurut saya, nggak usah sok-sokan jadi anak Jaksel lah. Ini ya, nih kalau jalan nih kayak gini dah, getarannya rasakan. Ini gua jalan biasa aja nih. Lagi gua anak Jaksel anjing. Ya getarannya kalian bisa lihat tuh. Tapi kalau kalian cari brand yang sama, maksudnya brand Vivo juga di harga segitu, kalian nggak bakalan dapetin fitur seperti ini. Karena biasanya di harga yang sama 1.850.000 memang rata-rata brand Vivo itu bahkan belum Super AMOLED di harga yang segitu. Makanya gue bilang, kalian kalau misalkan cari handphone second, kalian boleh lirik Vivo V19 ini karena harganya sudah di bawah 2 juta. So, gua dapetin handphone ini di harga 1.850.000 Vivo V19. Kalau kalian budget berapa, dapat handphone apa? Tulis di kolom komentar ya.